Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 16 episode 1. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Lindong melepaskan auranya, alun-alun ini dalam sekejap saja berubah menjadi kesunyian. Emosi dalam tatapan mata banyak orang segera berubah menjadi lebih serius. Dan saat ini, tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki keraguan terhadap seorang Lindong. Sebagian besar orang yang ada di tempat ini merupakan individu yang cukup terkenal di Laut Iblis Kekacauan. Dan secara alami, mereka juga memiliki kekuatan yang besar. Oleh karenanya, mereka semuanya mampu menyimpulkan seberapa menakutkannya seorang Lindong dari aura yang telah ia tunjukkan. Bahkan mereka yakin bahwa Lindong memang benar-benar telah mencapai tahap reinkarnasi. Tentu saja hanya orang-orang yang berada di tahap reinkarnasi yang bisa menundukkan para ahli di Laut Iblis Kekacauan ini. Dan mereka memang pantas duduk di kursi barisan depan dari alun-alun. Setidaknya orang yang telah duduk di kursi alun-alun itu, mereka semuanya telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Namun mereka juga masih terancam dan terintimidasi oleh aura dari Lindong. Maka dari itu, banyak para ahli yang ada di tempat ini merasa bahwa Lindong bukanlah tahap reinkarnasi biasa. Kemungkinan di dalam pertarungan yang sebenarnya, seorang yang berada di tahap satu reinkarnasi tidak mampu melawan Lindong. Pak Tua Mutian sendiri hanya bisa membelah janggutnya. Kemudian dia berkata pada Mulan yang ada di sampingnya, saudara muda Lindong ini benar-benar luar biasa. Tetua Mulan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, benar, dia memang sangat menakutkan. Setelah mengatakan hal itu, Tetua Mulan menghela nafas yang panjang dan cukup sulit baginya untuk menerima fakta bahwa Lindong menjadi sekuat ini. Padahal saat itu, dia hanyalah seorang pemuda yang membutuhkan bantuannya ketika dikejar oleh Wusuan. Dan Mulingsan yang ada di samping Tetua Mulan segera tertawa dengan bangga sambil mengatakan, tentu saja kakak Lindong itu lebih kuat daripada kakek pertama. Melihat hal ini, kakek Mutian hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menoleh ke arah lelaki tua berjubah biru yang berada cukup jauh darinya. Orang itu sebenarnya adalah kepala istana saat ini dari istana 10.000 lautan surga. Orang tua itu bernama Wan Xuan. Detik berikutnya tatapan mata dari Pak Tua Mutian mengamati tempat sekeliling sambil mengatakan, ukuran dari pertemuan ini benar-benar menakutkan. Karena Pak Tua Mutian menyadari sebagian besar ahli top di Laut Iblis Kekacauan, mereka semuanya telah hadir. Dan perkumpulan seperti ini adalah pertama kalinya yang terjadi selama lebih dari 10.000 tahun di Laut Iblis Kekacauan. Sementara Tetua Mulan, dia segera mengatakan, sampai saat ini Laut Iblis Kekacauan sedang dalam kekacauan besar. Para Yimo, mereka sudah mulai mengamuk. Meskipun klan Paus Saki Abadi kita bisa bersembunyi untuk sementara, namun hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Pak Tua Mutian hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, benar sekali. Lagi pula, jika mereka bisa membentuk aliansi dengan sukses, maka kita semuanya tidak perlu takut pada serangan para Yimo. Waktu pun terus berjalan, dan kali ini sudah menunjukkan tepat tengah hari. Tiba-tiba saja suara gong bergema di alun-alun besar. Setelah itu, seluruh keributan yang ada di tempat ini berubah menjadi kesunyian. Banyak tatapan mata melihat ke arah depan, karena di tempat itu sendiri sekarang sudah muncul sosok wanita cantik dengan gaun berwarna merah. Karena dia adalah Tang Xilian, pimpinan dari Aula Dewa Api saat ini. Tatapan mata cantik dari Tang Xilian mengamati suasana di dalam tempat ini yang kemudian dia mengatakan, semuanya, aku percaya bahwa kalian semua seharusnya sudah mengetahui kenapa Aula Dewa Apiku menyelenggarakan pertemuan besar ini. Sekarang, para Yimo sudah mengamuk, dan perang dunia kuno telah memberikan kita gambaran sekilas tentang seberapa menakutkannya Yimo-Yimo ini. Faktanya, mungkin banyak kalian yang ada di tempat ini secara pribadi telah menyaksikan amukan dari para Yimo. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari Aula Dewa Apiku, 8 wilayah laut telah benar-benar dibantai oleh Yimo. Sementara itu, 120 faksi yang ada di dalamnya semua telah dimusnahkan. Mayat berserakan di tanah, darah mengalir seperti sungai,
Dan aku percaya tidak ada satupun faksi yang ada di tempat ini dengan percaya diri, mengklaim diri mereka bisa melawan Yimo sendirian. Ketika ucapan Tang Xilian didengar banyak orang, tidak ada satupun orang yang berani menjawabnya. Dan tatapan mata mereka semua kini telah berubah menjadi serius. Bahkan beberapa di antara mereka juga secara diam-diam berduka. Terbukti bahwa beberapa dari mereka sebenarnya sudah menderita kerugian akibat serangan dari Yimo. Patua berjubah biru merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Bolehkah aku tahu apa yang ada di dalam pikiran Nona Tang Xilian saat ini?" Mendengar kata-kata itu, Tang Xilian pun cukup berseri-seri sebelum akhirnya dia mengatakan, "Ini bukanlah hal yang terlalu rumit. Singkatnya, kalian semua yang datang ke tempat ini akan diajak untuk membentuk aliansi melawan para Yimo. 5 guru kuno telah menunjuk aula Dewa Apiku untuk menyatukan semua orang di dalam aliansi ini." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, banyak para ahli saling memandang satu sama lain sebelum akhirnya mereka semuanya cukup terkejut karena aliansi yang akan terbentuk di tempat ini adalah mencakup seluruh wilayah dari Laut Iblis Kekacauan, dan hal itu belum pernah dibentuk sama sekali dalam jangka waktu puluhan ribu tahun. Meskipun banyak para ahli yang kuat merasa ingin bergabung dengan aliansi ini, tapi mereka masih memilih untuk diam. Meskipun mereka semuanya telah didorong dalam kesulitan oleh para Yimo, namun sebenarnya para ahli itu telah membentuk faksi mereka sendiri dengan banyak keringat dan juga air mata. Jika bergabung dengan aliansi ini, kemungkinan mereka masih tidak bisa mempertahankan kendali atas faksi masing-masing. Tang Xilian yang berdiri tegak dengan bangga. Dia mengetahui apa yang ada di dalam pikiran banyak orang saat ini. Hal itu membuat Tang Xilian segera mengatakan, "Semuanya, apa yang disebut dengan aliansi ini hanya dimaksudkan untuk melawan Yimo saja. Setelah aliansi ini terbentuk, kita semua akan menyerang dan juga bertahan sebagai satu kesatuan. Untuk mencegah satu pihak mendapatkan kendali, maka kita akan mencalonkan beberapa faksi yang lebih terkenal untuk membentuk sebuah dewan, yang kemudian keputusan penting harus melalui dewan ini. Selanjutnya, di atas para dewan, kita juga akan membuat dewan tetua. Mereka akan dikelola oleh guru kuno dan juga Lindong, dan tugas mereka adalah bertanggung jawab untuk mengawasi aliansi ini. Setelah itu, setiap faksi akan mengirimkan pasukan elit mereka untuk membentuk pasukan pembunuh iblis. Sementara itu, guru spasial juga akan turun tangan, yang kemudian membuat formasi teleportasi di setiap wilayah dari laut besar. Oleh karena itu, jika ada salah satu wilayah yang diserang oleh Yimo, maka pasukan pembunuh iblis akan segera muncul di tempat itu. Mengendalikan sebuah aliansi yang besar seperti ini adalah tugas yang cukup rumit dan sulit. Namun di tangan Tang Xilian, dia mampu menyederhanakan operasi dan membuatnya berjalan lebih efisien. Selain itu, dengan mendistribusikan otoritas, Tang Xilian bisa meyakinkan faksi-faksi tertentu, dan mereka tidak perlu khawatir bahwa aula Dewa Api ini berencana untuk mengambil keuntungan dari aliansi ini. Semua orang yang ada di dalam alun-alun besar, mereka terdiam, sementara tatapan mata banyak orang kini mulai berkilauan dengan hati yang bergetar. Sepertinya aliansi ini memang bisa diterapkan. Tidak ada yang keberatan dengan fakta bahwa 5 guru kuno akan menjadi dewan penatua. Hal itu mengingat ketenaran dan juga reputasi mereka. Detik berikutnya, seluruh tatapan mata dari orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah Lindong dengan ekspresi yang cukup aneh, karena mereka mengetahui bahwa seseorang seperti Pak Tua Mutian saja tidak memenuhi syarat untuk memegang posisi sebagai dewan penatua. Namun, Lindong yang masih sangat muda benar-benar dimasukkan menjadi dewan penatua, dan hal itu membuat banyak orang tercengang. Sementara Lindong sendiri pada saat ini diam-diam menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Tang Xilian, dan sebuah kilatan kekaguman juga melintas dalam tatapan mata kelompok guru api. Menurut mereka, kepemimpinan dari Tang Xilian ini benar-benar menakutkan. Dengan kemampuannya, maka aliansi akan bisa dengan mudah dibentuk, dan ini
akan menjadi kekuatan tempur yang menakutkan di Laut Iblis Kekacauan. Tidak lama kemudian Guru Api secara perlahan mengatakan, "Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, kita semua mendukung penuh pengaturan ini. Bagaimana? Apakah kalian setuju?" Selanjutnya, Guru Api pun kembali berkata, "Di masa lalu kita semuanya telah bertarung dengan penjara iblis, dan mungkin kekacauan yang ada di Laut Iblis Kekacauan ini hanyalah gelombang pertama. Segera setelah itu, para Yimo akan menyapu seluruh dunia. Jika hal itu sampai terjadi, Perang Dunia Kedua akan benar-benar dimulai. Apakah ada telur yang muncul tanpa cidra setelah sarangnya pecah? Jika kita tidak membentuk aliansi saat ini, maka makhluk hidup yang tidak terhitung jumlahnya di dunia akan dihancurkan." Mendengar ucapan dari Guru Api, hati para ahli yang tidak terhitung jumlahnya berdebar-debar. Karena mereka tahu jika sampai perang dunia pecah, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa lolos tanpa cedera. Selanjutnya, Guru Api pun kembali mengatakan, "Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan bertarung kita semuanya, maka kita para guru kuno akan membuka benteng leluhur yang telah ditinggalkan oleh leluhur simbol saat itu. Setelah benteng leluhur ini dibuka, maka kita akan mengizinkan mereka yang telah mencapai tahap samsara untuk memasukinya. Jika kalian beruntung, kemungkinan kalian akan segera naik ke tahap reinkarnasi." Ucapan dari Guru Api ini dalam sekejap saja membuat seluruh tempat ini menjadi sangat gempar. Faktanya, banyak para ahli di tahap samsara yang telah hadir di tempat ini. Mereka segera berdiri sambil menatap Guru Api dengan penuh semangat. Suasana di dalam alun-alun ini sendiri telah mencapai puncaknya, dan tawaran seperti itu adalah sesuatu yang cukup menggiurkan. Lelaki tua berjubah biru, dirinya yang pada saat ini juga sudah berdiri, segera menangkupkan kedua tangan ke arah Guru Api sambil mengatakan, "Guru Api benar. Istana 10.000 lautan surga milikku bersedia bergabung dengan aliansi ini." Pak Tua Mutian juga langsung berdiri sambil mengatakan, "Klan Pausaki Abadiku juga bersedia dengan aliansi untuk melawan para Yimo." Pakar top lainnya dari Laut Iblis Kekacauan juga langsung berdiri sambil mengatakan, "Tebing Laut Surgaku juga bersedia bergabung dengan aliansi. Pavilion Pedang Laut bersedia. Kami juga bersedia bergabung dengan aliansi." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, di dalam alun-alun besar ini banyak sosok yang sudah berdiri dan mereka berteriak, memberikan persetujuan untuk bergabung dengan aliansi ini. Setelah itu, keinginan bertarung yang besar muncul dalam tatapan mata banyak orang. Ketika Lindong melihat adegan ini, tanpa sadar dia hanya bisa mengeluarkan desahan lembut dari bibirnya. Berkat kelompok dari Guru Api dan juga tekanan yang telah dibuat para Yimo, hanya dalam waktu yang cukup singkat, aliansi ini segera terbentuk. Namun, apakah aliansi ini benar-benar bisa melepaskan kekuatan penuhnya? Semuanya itu masih tergantung pada kemampuan Tang Xilian. Setelah aliansi ini dibentuk, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan prosedur operasional yang cukup rumit jika dibandingkan dengan Lindong yang saat itu mendirikan Istana Empat Titan. Maka menjalankan aliansi besar seperti ini jauh lebih rumit dari hal itu. Namun untungnya, Lindong tidak perlu khawatir karena ada Tang Xilian yang mahir dalam hal seperti ini. Akhirnya, Tang Xilian pun mulai menunjukkan kemampuan kepemimpinannya yang membuat banyak orang terkejut. Hanya dalam waktu 5 hari, aliansi sudah beres sepenuhnya. Sementara Lindong dan juga Guru Spasial, mereka berdua bergerak secara bersamaan yang langsung menuju berbagai wilayah dari laut besar ini. Kemudian membangun formasi teleportasi yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan melakukan hal ini, setelah pasukan pembunuh iblis terbentuk, maka mereka akan bisa menghentikan Yimo yang sedang mengamuk. Meskipun Lido sendiri telah berada di tahap reinkarnasi, membuat formasi ini dan juga bepergian ke wilayah yang cukup jauh masih membuatnya kelelahan. Ketika Lindong kembali ke Aula Dewa Api, wajahnya sudah terlihat sedikit lebih pucat. Di dalam aula besar sendiri, Tang Xilian saat ini sedang sibuk mengelola aliansi. Pada saat dia melihat kemunculan dari Lindong, tiba-tiba saja Tang Xilian segera tersenyum.
Dia secara pribadi kemudian menyajikan teh untuk Lindong sambil berkata, "Kerjamu bagus juga." Lindong menerima teh pemberian dari Tang Xilian. Sebelum akhirnya dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tang Xilian, aku sudah membuatmu memiliki banyak kesulitan. Dan kesulitan yang aku hadapi saat ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan denganmu." Tang Xilian hanya bisa tersenyum lalu menjawabnya, "Sebenarnya ini tidak terlalu merepotkan. Selain itu, kau bukan satu-satunya yang terlibat dalam hal ini. Dan para Yimo telah mengamuk di Laut Iblis Kekacauan. Ini pasti akan mempengaruhi aula Dewa Apiku juga. Selain itu, kamu bahkan bukan salah satu dari 8 guru kuno. Namun kamu masih memilih untuk melibatkan diri dalam hal-hal seperti itu." Lindong hanya bisa tertawa pahit sambil mengatakan, "Aku bukanlah orang yang mulia dan aku tidak bisa dibandingkan dengan 8 guru kuno." Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Xilian hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Meskipun mereka adalah individu yang sangat dihormati, namun kau juga tidak terlalu buruk." Ketika berkata seperti itu, ada sebuah ekspresi yang cukup mempesona dalam tatapan mata Tang Xilian. Saat ini, dia tidak menunjukkan lagi sikap dingin seperti biasanya. Dan sebaliknya, Tang Xilian selalu tersenyum ke arah Lindong, membuat wajahnya jauh lebih cantik. Ketika Lindong melihat hal ini, jelas dia menyadari emosi lembut dalam tatapan mata Tang Xilian. Hal ini membuat Lindong merasa cukup tidak percaya dengan aksi heroik Tang Xilian saat itu yang berdiri dengan gagah di depan banyak para ahli Laut Iblis Kekacauan, dan dia berhasil meyakinkan mereka semuanya. Tiba-tiba saja Tang Xilian mengerutkan kening. Dia menatap Lindong sambil bertanya, "Lindong, bagaimana kabar dari Sin King? Kau tidak menggertaknya, bukan?" Lindong pun segera menggelengkan kepalanya. Sebelum akhirnya tanpa daya Lindong memberikan penjelasan secara detail tentang apa saja yang terjadi pada suku ekor 9. Mendengar penjelasan dari Lindong itu, Tang Xilian pun cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Aku tidak pernah berharap bahwa gadis itu memiliki kesempatan pertemuan yang cukup bagus. Kemungkinan dia akan menjadi sangat luar biasa setelah meninggalkan pengasingannya." Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ketika dia baru saja akan berbicara, tiba-tiba saja fluktuasi spasial kini telah muncul di dalam aula. Guru spasial, guru api, dan juga Ying Huan serta yang lainnya dalam sekejap saja muncul di tempat ini. Guru spasial kemudian tersenyum pada mereka berdua sambil mengatakan, "Kita seharusnya sudah mengatur semua formasi teleportasi." Tang Xilian buru-buru mengatakan, "Sebenarnya kita telah menyusahkan para guru kuno." Detik berikutnya Ying Huan duduk dengan elegan di kursinya, dan tangannya yang halus pada saat ini segera memegang cangkir yang ada di hadapannya. Suasana di dalam ruangan ini terasa hening untuk sejenak, yang kemudian tatapan mata Huan melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Kita akan membuka benteng leluhur esok hari." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa terdiam, dan dia segera menoleh pada Huan yang saat ini sudah tersenyum tipis ke arah Lindong. Meski sebenarnya di dalam hati Lindong ada sebuah perasaan tidak enak, namun akhirnya Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Keesokan harinya di aula Dewa Api ini, beberapa sosok telah berdiri di udara, dan banyak para ahli yang ada di tempat ini melihat mereka dari jarak yang cukup jauh. Selain itu, ada ekspresi yang cukup gembira dalam tatapan mata banyak para ahli. Jelas mereka mengetahui bahwa hari ini 6 guru kuno telah bergabung untuk membuka benteng leluhur yang merupakan tempat pelatihan peninggalan dari leluhur simbol yang legendaris. Ada desas-desus mengatakan, jika seseorang berlatih di dalam benteng leluhur, maka seseorang itu akan memiliki peluang yang lebih jauh untuk bisa membuat terobosan. Hal ini terutama terjadi pada seseorang yang berada di tahap samsara. Mereka akan memiliki peluang kesuksesan yang lebih tinggi untuk naik ke tahap reinkarnasi. Kemampuan menakutkan seperti ini membuat banyak orang menjadi cukup iri, dan faktanya hanya sosok legendaris seperti leluhur simbol yang bisa meninggalkan benda suci seperti itu.
Ying Huan dan juga 5 guru kuno telah berdiri diam di langit. Meskipun tidak ada keributan, namun semua orang masih bisa merasakan gelombang yang cukup menakutkan di bawah tekanan para guru kuno. Sementara Lindong saat ini berdiri tidak jauh dari mereka. Di belakangnya ada Raja Naga Kingxi, Jintan, Patua Moluo, dan juga Tang Xilian yang melihat pada Huan dan 5 guru kuno. Tidak lama kemudian, Ying Huan melirik 5 guru kuno sambil berkata, "Mari kita mulai." Guru ke-8 dan 4 guru yang lainnya saling bertukar pandang. Kemudian sebuah emosi yang cukup rumit terlintas dalam tatapan mata mereka sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Ying Huan segera melambaikan tangannya sambil berkata, "Yan, keluarlah." Cahaya hangat kini telah langsung keluar dari dalam tubuh Lindong. Akhirnya hal itu berubah menjadi batu leluhur yang telah melayang di udara. Dan tubuh dari Yan juga telah muncul di luar dari batu leluhur ini. Yan segera melirik pada Huan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Apakah kau benar-benar ingin membuka benteng leluhur?" Ying Huan hanya bisa menjawab dengan lemah, "Di saat seperti ini, apakah kau masih berpikir bahwa aku sedang bercanda?" Yan hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya tanpa daya. Kemudian tubuhnya pun segera bergerak dan masuk ke dalam batu leluhur. Setelah itu, batu leluhur pun mendarat di tangan Huan. Untuk sejenak, Ying Huan mempermainkan batu leluhur ini yang cukup hangat di tangannya, dan kilatan dingin segera melintas dalam mata biru es Huan. Dia segera melihat ke arah Lindong sambil tersenyum. Dan ketika Lindong melihat senyuman ini, dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Sebaliknya, Lindong merasakan sebuah kegelisahan yang benar-benar meningkat di dalam hatinya. Ketika menyadari hal ini, Lindong pun segera bergegas dan dia muncul di depan Huan. Detik berikutnya, Lindong meraih pergelangan tangan dari Huan sambil berkata, "Bisakah kita berhenti saat ini? Aku bisa berlatih dengan caraku sendiri." Ying Huan menundukkan kepalanya dan dia menjawab perkataan dari Lindong. Benteng leluhur ini adalah harta yang telah ditinggalkan oleh guru dan telah banyak membantu kita melawan para Yimo. Hal ini akan mampu meningkatkan kekuatan tempur dari pasukan aliansi kita. Oleh karenanya, aku tidak membuka benteng leluhur ini hanya untuk dirimu, namun ini juga demi kita bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Mendengar ucapan dari Huan, Lindong hanya bisa menggertakkan giginya. Ying Huan yang bisa merasakan kecemasan di dalam hati Lindong. Dia buru-buru mengulurkan tangannya yang dengan lembut memeluk Lindong, lalu mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, aku akan baik-baik saja." Setelah memeluk Lindong untuk sejenak, Huan segera mengayunkan tangannya, dan batu leluhur kini telah melesat ke arah depan. Hal itu dilakukan oleh Huan sambil berkata, "Mari kita mulai." Tiba-tiba saja sebuah cahaya yang sangat terang meletus dari dalam batu leluhur, dan kali ini sinar cahaya itu telah terjalin satu sama lain di langit, yang tampaknya akan segera membentuk formasi yang besar. Tidak lama kemudian, suara Yan pun terdengar dari dalam batu leluhur. "Sekarang giliranmu." Guru api adalah orang yang pertama kali bertindak. Ekspresinya kali ini terlihat cukup muram, namun dia segera menginjakkan kaki di udara dengan lembut sambil berkata, "Api!" Segera setelah itu, api yang sangat mengerikan pun menyapu keluar dari dalam tubuh guru api. Karena ini semua adalah energi Yuan yang terbuat dari api yang panas. Dan itu sebenarnya telah dipenuhi dengan kekuatan dari batu simbol api. Guru api pun segera mengayunkan lengan bajunya. Dan api yang sangat menakutkan ini dalam sekejap saja dimasukkan ke dalam formasi besar. Hal ini membuat formasi itu menjadi semakin padat. Setelah guru api menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba saja guru spasial juga langsung berteriak, "Ruang angkasa!" Dan para guru kuno juga langsung menyusul. Kegelapan, kekacauan, petir. Setelah 4 energi yang berbeda dimasukkan ke dalam formasi besar, hal ini membuat formasi besar itu dipenuhi dengan energi yang sangat menakutkan. Seolah-olah tempat ini bergetar dengan hebat. 5 aliran energi yang sangat menakutkan sudah bergabung dengan formasi cahaya yang ada di langit dan membuat formasi itu sendiri
segera mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Banyak orang yang ada di tempat ini bisa melihat samar-samar ada benteng kuno yang akan segera terbentuk di tengah-tengah dari formasi besar. Setelah 5 guru kuno menyelesaikan bagiannya masing-masing, tatapan mata mereka semua pada saat ini segera melihat ke arah Huan Huan. Dan Huan Huan sendiri hanya bisa mengatupkan giginya, yang kemudian batu simbol es kini telah muncul di dalam telapak tangannya. Tatapan mata dari Huan Huan kini telah berubah menjadi lebih dingin. Selanjutnya Ying Huan Huan melambaikan tangannya sambil berkata, "Es!" Dan kali ini aura seperti salju mulai menyebar ke segala arah. Hal ini kemudian berubah menjadi burung pinik es yang cukup besar. Burung pinik es ini sendiri mengepakkan sayapnya dan kemudian masuk ke dalam formasi yang ada di langit. Setelah burung pinik es ini benar-benar masuk ke formasi itu, 5 aliran energi yang semula ada di dalam formasi kini dipaksa mundur beberapa langkah. Setelah itu, 6 energi saling memanipulasi yang kemudian menjadi sebuah energi yang sangat menakutkan. Hal ini akhirnya bergabung sepenuhnya dengan formasi yang diciptakan oleh Yan. Suara gemuruh pun terdengar. Formasi besar yang ada di langit mulai bergetar dengan hebat. Cahaya terang ini juga langsung meletus. Ying Huan Huan dan juga 5 guru kuno kini terus menyalurkan energi menakutkan dari dalam tubuh mereka. Secara langsung membuat energi Yuan yang ada di sekitarnya menjadi bergejolak dan juga mendidih. Kelompok dari Ying Huan Huan tiba-tiba saja berkata, "Terbentuklah." Setelah mengatakan hal itu, tangan mereka semuanya membentuk segel misterius dan riak energi yang cukup aneh mulai menyebar. Riak energi ini kemudian dituangkan ke dalam formasi besar yang ada di langit. Hal itu membuat sebuah kabut putih segera naik ke udara. Selanjutnya, benteng kuno raksasa benar-benar telah muncul di atas formasi. Benteng ini tampak tua dan tidak terlihat seperti tempat yang mewah. Namun, sekitar dari benteng tua itu telah ditutupi oleh banyak simbol misterius dan juga tidak jelas. Sementara fluktuasi yang juga misterius tersebar dari dalamnya. Banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya ketika melihat kemunculan dari benteng kuno. Tatapan mata mereka segera memanas yang kemudian mengatakan, apakah itu adalah benteng leluhur yang telah ditinggalkan oleh leluhur simbol yang legendaris? Detik berikutnya, sebuah penghalang cahaya telah muncul di luar benteng dan mencegah siapapun untuk bisa masuk ke dalamnya. Jelas tidak sembarang orang bisa memasuki tempat itu tanpa persetujuan dari para guru kuno. Lindong yang juga tampak terkejut, dia mengangkat kepalanya sambil berkata, "Benteng leluhur." Segera setelah itu, Lindong menuju ke hadapan dari Huan Huan. Lalu dia bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Saat ini, ekspresi raut wajah dari Huan Huan telah terlihat cukup pucat. Namun menghadapi pertanyaan dari Lindong, Huan Huan hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian secara diam-diam menyembunyikan tangan kecilnya di balik lengan baju, yang kemudian berkata pada Lindong, "Ayo, kita harus segera masuk ke dalam sana." Setelah Huan Huan mengucapkan hal ini, dirinya pun langsung menuju benteng luhur. Dan Lindong, dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ikut di belakang Huan Huan. Ketika tubuh dari Huan Huan mendekati benteng leluhur, simbol es yang ada di tangannya mulai berkedip 2 kali. Segera setelah itu, penghalang cahaya di luar formasi secara perlahan telah terkoyak. Setelah itu, tubuh Ying Huan Huan bergerak masuk ke dalamnya, dan Lindong dengan cepat mengikuti Huan Huan. Baru saja mendaratkan kakinya di dalam benteng leluhur, Lindong menyadari bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat. Dia mengangkat kepala karena sebuah keterkejutan, dan kali ini Lindong melihat ada tetesan air hujan yang tidak terhitung jumlahnya di dalam benteng leluhur. Tetesan-tetesan air hujan ini tidak mendarat di tanah, tapi hal itu malah mengapung. Ketika Lindong mengulurkan tangannya dan menyentuh salah satu dari tetesan air hujan, hatinya tiba-tiba bergetar karena Lindong menyadari di dalam tetesan air hujan ini ada fluktuasi reinkarnasi yang cukup menakutkan. Tanpa sadar, hal itu membuat Lindong segera mengatakan, "Sungguh ciptaan
yang benar-benar menakutkan. Tidak heran benteng leluhur bisa meningkatkan kemungkinan seseorang untuk membuat terobosan ke tahap reinkarnasi. Ternyata memang ada misteri seperti itu di dalam sini. Melihat keterkejutan dari seorang Lindong Ying Huan berkata dengan lembut, "Ini hanya bagian luar dari benteng leluhur." Setelah berkata seperti itu, langkah kaki dari Huan terus berjalan menuju bagian terdalam dari benteng leluhur ini. Sementara Lindong juga dengan cepat mengikuti Ying Huan. Keduanya sekarang telah melintasi banyak halaman sebelum akhirnya mereka sampai di bagian terdalam benteng leluhur. Di tempat itu ada sebuah alun-alun yang dipenuhi dengan pohon hijau yang cukup rimbun. Pohon-pohon ini juga memancarkan riak reinkarnasi yang benar-benar kuat. Hal itu membuat Lindong terlihat cukup kebingungan. Yang disebut dengan benteng leluhur memang pantas menjadi peninggalan yang paling berharga dari leluhur simbol. Tatapan mata Lindong mengamati seluruh tempat ini. Akhirnya dia memusatkan perhatian di tengah alun-alun batu. Karena di tempat itu sendiri ada sebuah patung batu yang telah berdiri. Patung ini terlihat seperti lelaki yang memegang sebuah tongkat. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong tidak bisa melihat wajahnya. Dan dia merasa ada cahaya misterius yang tidak tertandingi melonjak di wajah itu. Cahaya ini juga mencegah siapapun untuk menyelidiki patung ini lebih dalam. Dan tiba-tiba saja 3 batu simbol yang ada di dalam tubuh Lindong mengeluarkan suara dengungan, seolah-olah itu adalah suara yang penuh hormat terhadap patung yang telah dilihat oleh Lindong. Hal ini menyebabkan kejutan segera muncul di dalam hati Lindong, karena Lindong mengetahui selain leluhur simbol, siapa lagi yang ada di dunia ini bisa membuat batu simbol mengungkapkan emosi seperti itu. Lindong kemudian bertanya dengan hati-hati, apakah itu adalah patung leluhur simbol? Ying Huan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Segera setelah itu dia berjalan maju mendekati patung batu, dan Huan mengambil posisi untuk berlutut dengan lembut. Setelah melihat hal ini, Lindong juga langsung berlutut di samping Huan. Dia merasa sangat menghormati leluhur simbol karena orang itu telah mengorbankan nyawanya sendiri demi melindungi dunia ini. Tidak lama kemudian sebuah kesedihan dan juga kerinduan muncul dalam tatapan mata Huan ketika dia memandangi patung batu. Hal ini membuat Huan segera mengatakan, "Guru." Setelah mengatakan hal itu, akhirnya Huan bersujud 3 kali di depan patung batu itu sebelum akhirnya dia kembali berdiri. Setelah itu, Ying Huan pun mengatakan, "Lindong, ada tempat latihan yang telah dibuat oleh guru di dalam patung batu ini, dan aku akan mengantarkanmu ke dalam sana. Selain itu, jika kau tidak berhasil membuat istana surgawi di dalam tempat itu, maka kau tidak akan pernah bisa keluar dari dalamnya." Mendengar ucapan dari Huan, Lindong cukup tercengang. Lalu dia mengatakan, bukankah tempat itu sedikit terlalu kejam? Karena menurut Lindong, membentuk istana surgawi itu merupakan prestasi tingkat tinggi. Jika tidak, maka guru es tidak akan menjadi satu-satunya murid di antara 8 guru kuno yang mampu membentuk hal itu. Tatapan mata Huan melihat ke arah Lindong sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kenapa kau harus meragukan dirimu sendiri?" Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam dan dia menganggukkan secara perlahan. Kemudian, Lindong mengulurkan tangannya dan menarik Ying Huan ke dalam pelukannya. Setelah itu, Lindong berkata dengan lembut, "Kau bisa yakin padaku, seperti yang sudah aku katakan, aku pasti akan melampaui guru es." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan hanya bisa menyandarkan kepalanya di bahu dari Lindong sambil mengatakan, "Tempat latihan di dalam patung batu memiliki rasio waktu 1:10. Sebelumnya, kekuatanmu telah melonjak dengan cepat, dan kau bisa mengambil kesempatan ini untuk menstabilkan kekuatan di dalam tubuhmu." Lindong menganggukkan kepalanya, dan dia merasa bahwa leluhur simbol memang luar biasa. Dia bahkan mampu membentuk sebuah tempat pelatihan dan memanipulasi aliran waktu yang ada di dalamnya. Detik berikutnya, Ying Huan melambaikan tangan ke arah patung batu sambil mengatakan, "Lindong, masuklah."
Dalam sekejap saja, patung batu itu pun mulai menggeliat. Dan kali ini, sebuah lingkaran cahaya telah muncul dari dalamnya. Ketika Lindong melihat hal ini, dia segera menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, Lindong segera berjalan untuk memasuki patung batu ini. Setelah Lindong masuki lingkaran cahaya, suara dengungan pun terdengar dan lingkaran cahaya itu juga bergetar. Akhirnya, Lindong pun menghilang secara diam-diam. Ketika Ying Huan-Huan melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan selanjutnya mengulurkan telapak tangan kecilnya yang telah dia sembunyikan dari Lindong. Saat melihat tangan kanannya, emosi yang cukup rumit pun melintas dalam tatapan mata cantik Huan-Huan, karena sebenarnya tangan Huan-Huan saat ini sudah mulai bermutasi. Tangan Ying Huan-Huan saat ini sudah terlihat seperti balok es yang telah dibekukan selama puluhan ribu tahun, dan ada banyak bunga-bunga es telah terukir di atasnya. Ketika Huan-Huan mengepalkan tangan kanannya dengan lembut, dia bisa merasakan sebuah kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari dalamnya. Hal itu membuat ekspresi dalam tatapan mata Huan-Huan menjadi semakin lebih serius. Dan tiba-tiba saja ada suara yang terdengar dari belakang Huan-Huan. Sungguh kekuatan yang benar-benar akrab. Ying Huan-Huan segera menoleh dan dia melihat guru kegelapan telah berdiri di belakangnya. Saat ini, ketika guru kegelapan melihat kristal es yang telah muncul di tangan Huan-Huan, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau bersedih. Sementara Ying Huan-Huan hanya bisa tersenyum ke arah guru kegelapan sambil berkata, untungnya hanya satu tangan yang telah mengalami mutasi. Detik berikutnya, guru kegelapan pun berjalan ke arah Huan-Huan, kemudian memegangi tangan Huan-Huan yang telah bermutasi itu. Guru kegelapan bisa merasakan sebuah rasa yang sangat dingin dan juga menakutkan masuk ke dalam tangannya. Meskipun guru kegelapan itu cukup luar biasa, namun dia masih bisa merasakan rasa sakit yang cukup menyengat ketika menyentuh tangan dari Huan-Huan. Hal ini membuat guru kegelapan segera mengatakan, untuk kekuatanmu saat ini, setelah kau melonggarkan pengekangan itu, mereka secara bertahap akan mulai merembes keluar sampai akhirnya menyebar ke seluruh tubuhmu. Pada saat itu, kau akan menjadi seperti masa lalu. Ying Huan-Huan terdiam sejenak dan dia lalu mengatakan, kakak senior, kau tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Aku mungkin masih bisa mempertahankan karakterku yang saat ini, bahkan setelah diriku mendapatkan kekuatan ini kembali. Senyum di raut wajah guru kegelapan terlihat cukup pahit karena dia mengingat tentang apa saja yang terjadi pada guru es ketika dia menggunakan kekuatan ini. Pada saat itu, emosi dari seorang guru es juga hampir membeku sepenuhnya. Bahkan hal itu membuat seseorang merasa cukup menggigil hanya dengan melihatnya. Guru kegelapan kemudian melihat ke arah patung batu. Dia menghela nafas yang panjang sambil mengatakan, jika dia keluar dan melihat keadaanmu saat ini, kemungkinan Huan-Huan segera memotong perkataan dari guru kegelapan. Orang bodoh itu selalu berusaha untuk bisa melampaui diriku. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa akan sangat mudah untuk melampaui guru es? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Huan-Huan pun segera tersenyum. Dan guru kegelapan langsung menggelengkan kepalanya. Dia merasa tidak berdaya, karena sebenarnya dia memiliki pemikiran yang sama seperti Huan-Huan saat ini. Hal itu membuat guru kegelapan segera berkata, melampaui guru es ya? Itu memang prestasi yang cukup kejam. Faktanya, di antara 8 dari kita, guru es adalah murid terakhir dari leluhur Simbol. Namun, dia juga yang telah memiliki pencapaian terbesar. Di saat yang sama, leluhur Simbol pernah mengatakan bahwa kemungkinan guru es adalah satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk mencapai level dari guru. Maka dari itu, bagaimana bisa dengan mudah melampaui monster seperti guru es? Bahkan seorang yang paling jenius pun akan gagal ketika dia memiliki niat bersaing dengan guru es. Setelah berkata seperti itu dalam hati,
Guru kegelapan segera mengatakan pada Huan-Huan, semoga orang itu bisa membentuk istana surgawi. Jika tidak, kemungkinan dia tidak akan pernah bisa melampaui kekuatanmu. Ying Huan-Huan tersenyum lalu menjawabnya, dia pasti bisa melakukannya. Setelah berkata seperti ini, Huan-Huan mengambil sarung tangan panjang berwarna putih dan dia menggunakannya untuk menyembunyikan tangannya yang sudah bermutasi. Detik berikutnya, simbol es pun muncul di sarung tangan itu dan akhirnya sedikit menyembunyikan aura menakutkan dari tangan Huan-Huan yang sudah bermutasi itu. Guru kegelapan yang melihat hal ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia sekarang lebih memilih untuk diam saja. Tidak lama kemudian guru api dan juga para guru kuno yang lainnya muncul. Kemudian mereka langsung bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ying Huan-Huan segera mengikat rambut birunya dan aura dingin muncul dalam tatapan matanya yang cantik. Lalu dia mengatakan, karena aliansi di Laut Iblis Kekacauan ini sudah terbentuk, maka seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengandalkan mereka melawan para Yimo. Mari kita pergi dan cari orang-orang yang sangat menyebalkan itu. Aku memiliki perasaan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Oleh karenanya, yang terbaik adalah menemukan mereka sesegera mungkin. Membuat Yimo mengamuk di tempat ini hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian kita dan mencegah kita supaya tidak mengganggu rencana mereka. Mendengar ucapan dari Huan-Huan guru api dan juga para guru kuno yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Sebelum pergi dari tempat ini, Ying Huan-Huan berpikir sejenak. Lalu dia mengatakan, selain itu, mari kita pilih beberapa ahli di tahap samsara dengan potensi tertinggi dan biarkan mereka memasuki benteng leluhur untuk berkultivasi. Jika perang dunia lain meletus, kita perlu meningkatkan kekuatan secara keseluruhan. Saat ini, izinkan Jintan memasuki bagian terdalam dari benteng leluhur ini supaya dia bisa berkultivasi di tempat itu. Karena benteng terdalam dianggap sebagai tempat yang relatif penting dari benteng leluhur ini. Meskipun hal itu lebih rendah dari tempat pelatihan Lindong yang sekarang, namun di tempat itu adalah tempat yang lebih baik daripada tempat yang lainnya. Karena Jintan dan Lindong adalah kakak beradik, maka memberikan fasilitas terbaik bagi Jintan adalah sesuatu yang tidak berlebihan. Setelah mengatakan hal itu, Ying Huan-Huan pun mengambil langkah sambil mengatakan, ayo pergi, karena sudah saatnya kita menemukan para Yimo itu. Pada akhirnya, Huan-Huan dan juga para guru kuno akan meninggalkan tempat ini. Namun, sebelum Huan-Huan benar-benar keluar, tatapan matanya sekali lagi melihat pada patung batu yang ada di tengah alun-alun. Dia mengepalkan tangan kecilnya yang sudah ditutupi dengan sarung tangan berwarna putih. Hal ini dia lakukan sambil berkata, Lindong, kau pasti akan berhasil dan aku akan menunggumu di luar sana. Begitu Lindong berada di dalam patung batu, dia bisa merasakan bahwa tempatnya saat ini sedang berputar. Sementara bintang-bintang juga terlihat bergeser, dan hal itu membuat Lindong merasa cukup pusing. Baru saja dia akan menghilangkan rasa pusing ini, Lindong segera menyadari bahwa tempat yang ada di hadapannya kini telah berubah dengan drastis. Sebuah altar kuno kini segera muncul, dan ada tangga batu yang telah menjulang tinggi ke arah awan, dan sebuah karpet yang terlihat cukup rusak kini telah terletak di bagian atas dari tangga batu itu. Sementara di sekitar altar sendiri ada sebuah ruang kosong yang tidak berujung, seolah-olah yang bisa dilihat oleh Lindong hanya sebuah kegelapan. Dan ini tampak sangat misterius. Detik berikutnya, Lindong pun menaiki tangga batu sebelum dia perlahan menuju altar. Dan akhirnya Lindong sampai di puncak. Selanjutnya, Lindong bisa melihat sebuah kasur yang tua dan juga rusak. Sepertinya hal itu terbuat dari rumputan dan hampir tidak menarik perhatian. Namun Lindong masih mampu mendeteksi aura yang luar biasa di atas kasur rumput ini. Tampaknya itu adalah aura yang telah menjulang di atas seluruh dunia. Ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius. Lalu dia mengatakan, sebenarnya ini adalah peninggalan dari leluhur simbol. Tidak akan ada orang lain lagi
yang memiliki aura menakutkan seperti itu. Leluhur Simbol sepertinya pernah berlatih di atas kasur rumput ini, dan aku seharusnya juga bisa membentuk istana surgawi di tempat ini. Lindong segera menggosok kepalanya dan dia merasa sedikit tertekan. Meskipun energi mental Lindong saat ini telah berada di Grandmaster Simbol tingkat lanjutan, namun dia masih mengetahui sebuah kesenjangan yang cukup mengerikan antara kultivasinya yang sekarang dengan tingkat dari Master Istana Surgawi. Namun, ketika memikirkan hal itu saja, Lindong segera tersenyum dan dia berkata, "Aku tidak peduli berapa sulitnya membentuk Istana Surgawi, tapi aku harus bisa melakukan hal itu." Karena Lindong mengetahui setelah Ying Huan-Huan membuka benteng leluhur ini, dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah pada Huan-Huan. Namun gadis itu sengaja menyembunyikan sebuah fakta ini dari seorang Lindong. Namun Lindong bukanlah orang yang bodoh. Dia segera tersenyum, kemudian mengatakan, "Aku tahu memang akan sangat sulit untuk bisa melampaui dirimu, tapi bukan berarti aku harus menyerah saat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong secara perlahan duduk di atas kasur tua dan rusak. Dia segera menutup kedua matanya dan pikirannya saat ini berangsur-angsur tenggelam ke dalam istana Niwannya. Menciptakan istana surgawi pada dasarnya mengubah seluruh istana Niwan menjadi istana surgawi itu sendiri. Meskipun langkah ini tampak sederhana, tapi hal itu merupakan langkah yang penuh dengan resiko. Istana Niwan adalah sesuatu yang telah terbentuk secara alami ketika seseorang melatih energi mental, dan hal itu juga sangat misterius, tidak bisa dibandingkan dengan dantian dari seorang yang melatih energi Yuan, karena seseorang tidak bisa dengan mudah menyelidiki istana Niwan dari orang lain. Hal ini dikarenakan biasanya istana Niwan itu sendiri berkeliaran dan kadang-kadang hanya berupa setitik cahaya yang sangat redup, namun di dalamnya mengandung seluruh energi mental dari seseorang yang telah berlatih dalam energi mental. Jika dantian seseorang dihancurkan, kemungkinan seseorang itu masih bisa bertahan hidup. Namun, jika energi mentalnya yang dihancurkan, maka orang itu akan menjadi orang paling blow on di dunia, dan dia akan menjadi linglung selamanya. Penciptaan istana surgawi ini kemungkinan besar juga bisa melukai istana Niwan dari seseorang. Hal ini juga akan melukai semangat dari energi mentalnya. Jika hal itu benar-benar gagal, maka tidak bisa dihindari, orang ini akan menjadi orang paling blow on. Sejak zaman dahulu, ada seseorang yang telah melatih energi mental hingga tahap Grandmaster Simbol tingkat lanjutan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani mencoba langkah untuk mengubah istana Niwan menjadi istana surgawi. Karena mereka tahu bahwa langkah ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya yang bahkan bisa membunuh mereka. Namun sebuah ketakutan saat ini tidak mampu menggoyahkan tekad dari Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong mengetahui seseorang yang hidup di dunia ini harus berani mengambil resiko untuk bisa mendapatkan kekuatan besar. Oleh karenanya, jika tidak memiliki keberanian seperti itu untuk mencoba melakukan kontak dengan kekuatan seperti ini, maka dirinya tidak akan pernah bisa maju di dalam perjalanan kultivasi. Pada saat itu, Lindong menyadari hanya akan menjadi sebuah mimpi untuk bisa melampaui Guru Es. Saat ini Lindong sudah duduk dengan tenang dan pikirannya sudah memasuki dunia lain. Di tempat itu terlihat petir, badai, dan juga hujan es telah turun dari langit. Adegan ini benar-benar terlihat seperti zaman kekacauan, karena tempat itu sendiri merupakan istana Niwan dari Lindong. Pikiran dari Lindong yang sekarang sudah melayang di dalam istana Niwannya yang benar-benar liar dan penuh kekerasan. Tidak lama setelah itu, energi mental milik Lindong mulai berkumpul dan akhirnya berubah menjadi tubuh energi mental. Penampilannya benar-benar mirip dengan Lindong saat ini. Tubuh energi mental dari Lindong sedang mengamati istana Niwannya yang penuh kekerasan itu, dan tubuh mental Lindong segera tersenyum tipis. Dia bisa merasakan sebuah energi mental yang besar dan juga melonjak di dalam tempat ini. Namun,
Lindong menyadari jika dirinya ingin membentuk istana surgawi, maka energi mentalnya harus lebih keras dan juga lebih hidup. Di masa lalu, Lindong telah terfokus pada kultivasi energi Yuan, dan dia cukup lalai dalam melatih energi mentalnya. Karena saat ini dia ingin membentuk istana surgawi, maka Lindong harus menebus kelalaiannya itu. Sebenarnya membentuk istana surgawi membutuhkan waktu yang sangat lama, namun untungnya di dalam tempat ini Lindong memiliki banyak waktu, karena di dalam tempat ini sendiri lebih cepat jika dibandingkan dengan dunia luar sana. 10 tahun berada di dalam tempat ini sama dengan 1 tahun di dunia luar sana, dan Lindong bisa melatih energi mentalnya dengan cukup cepat di dalam tempat ini. Sekarang tubuh energi mental milik Lindong telah mengembuskan napas putih. Setelah itu memilih untuk duduk, dan petir serta angin topan yang ada di sekitarnya terus-menerus melolong. Namun hal ini tidak pernah mampu menyentuh tubuh energi mental milik Lindong. Setelah memasuki kondisi dari meditasi, energi mental Lindong yang benar-benar luas dan juga perkasa di dalam istana Niwan ini tiba-tiba berubah menjadi seperti benang putih. Detik berikutnya, hal ini pun bergabung menjadi seperti naga kecil yang mulai masuk ke dalam tubuh Lindong melalui lubang hidungnya. Segera setelah itu, mereka pun kembali keluar dari dalam tubuh Lindong. Namun, ketika energi ini keluar dari dalam tubuh Lindong, sebenarnya energi mental milik Lindong menjadi jauh lebih keras dan juga lebih hidup daripada sebelumnya. Saat Lindong terus menghirup dan juga menghembuskan nafas, maka peningkatan energi mental di dalam tubuhnya telah naik pada tingkat yang cukup menakutkan, dan hal ini mulai menyembur ke segala arah. Akhirnya, hal itu segera berubah menjadi kabut putih yang tebal yang telah melilit seluruh tubuh Lindong. Sementara Lindong duduk dengan tenang di dalamnya, dan tubuhnya kali ini terlihat seperti patung. Untuk meredam seluruh energi mental yang ada di tempat ini jelas akan memakan waktu yang sangat lama. Namun Lindong tidak merasakan kecemasan sedikit pun. Sebaliknya, dia benar-benar menenangkan pikirannya, dan hati Lindong tetap jernih setiap saat. Bahkan hal itu sampai membuat Lindong kadang-kadang lupa di mana dirinya berada. Pada akhirnya, waktu pun berlalu di dalam tempat ini, dan energi mental milik Lindong telah tumbuh menjadi semakin mengerikan. Bahkan sekarang, tubuh dari Lindong tampak telah tertutup oleh debu, yang sebenarnya di dalam tempat ini sendiri 1 tahun telah berlalu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar membentuk istana surgawi dan dia naik tingkat menjadi master istana surgawi yang merupakan puncak dari pelatihan energi mental? Jika kalian penasaran, tunggu jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 16 episode 2. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam istana Niwannya, setelah Lindong pernah membuka mata yang selama ini tertutup rapat selama 1 tahun penuh, dunia istana Niwan Lindong yang liar dan juga kejam kini telah menjadi lebih tenang. Tanpa disadari, petir-petir yang menembus langit sebelumnya telah berubah menjadi sungai petir yang membentang di langit. Sementara itu, badai yang ada di tempat ini juga jauh lebih lembut. Hal ini berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan hujan es juga telah berubah menjadi salju yang tampak memikat. Seluruh istana Niwan milik Lindong benar-benar setenang air yang ada di danau, dan ini terasa sangat damai sehingga seseorang akan merasa tenang ketika melihatnya. Lindong pun mengamati istana Niwannya yang terlihat cukup tenang. Kemudian dia tersenyum lembut, dan debu yang menutupi seluruh tubuhnya kini telah menghilang. Mata hitam milik Lindong sekarang terlihat jauh lebih dalam dan tidak seperti biasanya. Lindong perlahan mengulurkan tangan dan dia melengkungkan jarinya dengan lembut. Hal ini membuat sungai petir yang ada di atas yang terbentuk dari energi mental segera bergerak menuju ke arah bawah, kemudian berputar-putar di sekeliling tubuh dari Lindong.
Ketika sungai petir itu mengalir ke depan, terlihat banyak ikan yang telah menari-nari di dalamnya. Ikan ini terbentuk dari energi mental, namun terlihat sangat nyata. Salju juga mulai melayang, yang kemudian bertumpuk, berubah menjadi sosok Lindong. Setelah itu, sosok Lindong yang terbentuk dari salju ini mulai mengibaskan salju yang ada di tubuhnya, dan dia juga tersenyum ke arah Lindong sambil mengelurkan tangannya. Hal ini membuat Lindong segera menjabat tangan dari dirinya yang terbentuk oleh salju. Detik berikutnya, manusia salju Lindong tiba-tiba saja meleleh dan meninggalkan es di tangan Lindong saat ini. Lindong segera tersenyum, dan senyumannya itu tampak lebih damai dan juga lebih tenang daripada sebelumnya. Tanpa disadari, Lindong telah berlatih di dalam dunia patung selama 1 tahun, dan pelatihan itu sendiri telah menuai banyak manfaat yang besar. Saat ini energi mental di dalam istana Niwan Lindong tidak lagi sekeras sebelumnya, karena mereka telah membuat perubahan, dan Lindong masih tetap tenang karena seluruh istana Niwannya telah berada dalam kendali dari Lindong. Faktanya, kemanapun pikiran Lindong pergi, maka energi mentalnya juga akan mengikuti. Jelas energi mental milik Lindong saat ini yang berada di dalam istana Niwannya telah jauh lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Jika di dunia ini ada banyak orang yang mencapai level Grandmaster Simbol tingkat lanjutan, maka Lindong bisa dianggap berada di puncak tertinggi dari Grandmaster Simbol tingkat lanjutan itu. Meski demikian, Lindong masih belum yakin dengan dirinya sendiri apakah mampu membentuk istana surgawi atau tidak, karena langkah itu merupakan langkah yang cukup sulit. Meskipun demikian, betapa sulitnya langkah tersebut, Lindong masih akan tetap mencobanya. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong segera menghembuskan nafas, dan tiba-tiba saja tanah di tempat Lindong terduduk saat ini mulai bergetar, karena sebenarnya tanah itu membawa Lindong naik ke udara. Kemudian sebuah pilar raksasa yang seolah-olah mampu menopang langit kini telah naik dari dalam tanah dan menembus ke arah awan. Lindong sendiri saat ini telah duduk di puncak dari istananya, dan dia benar-benar mengabaikan sungai petir, salju, dan juga daratan yang ada di bawah sana. Untuk sejenak, Lindong pun mengamati istana Niwannya dengan cukup tenang, dan dia melakukan pengamatan ini selama 1 bulan. Di dalam pengamatannya itu, Lindong melihat aliran sungai petir, tarian kepingan salju, dan juga angin sepoi-sepoi yang cukup lembut. Karena tempat ini merupakan tempat dari lahirnya energi mental milik Lindong. Setelah melakukan pengamatan selama 1 bulan itu, tatapan mata Lindong yang awalnya lembut kini telah menunjukkan sebuah riak, yang kemudian secara perlahan Lindong menutup matanya, dan pikirannya saat ini telah sepenuhnya menyatu dengan istana Niwannya. Tiba-tiba saja, beng! Istana Niwan milik Lindong yang awalnya tenang telah berubah kembali menjadi ganas. Sungai petir kini telah menggeliat dengan marah, dan hal itu tampak seperti naga yang telah mengaum ke langit. Sementara badai dan juga hujan es juga sekali lagi terbentuk di dalam tempat ini. Sementara Lindong saat ini duduk dengan tenang di tengah-tengah badai, pikirannya kemudian bergerak, yang kemudian menggabungkan naga petir, angin topan, dan juga hujan es secara bersama-sama. Suara gemuruh pun terdengar, dan energi mental yang liar serta kejam ini telah menyebar dengan cara yang tidak terkendali. Pada saat ini, energi mental itu telah benar-benar digabungkan oleh Lindong, bahkan bentuknya juga telah mengalami perubahan terus-menerus. Tidak lama kemudian, sepertinya ada garis yang samar membentuk sebuah gambar istana. Namun detik berikutnya, dar! Garis yang membentuk gambar istana itu pun meledak dengan keras, dan energi mental milik Lindong kini tidak lagi berada di dalam kendalinya. Pada akhirnya, hal itu terus-menerus menimbulkan ledakan yang besar. Seketika, garis besar yang tadinya membentuk gambar istana surgawi
kini telah langsung menghilang. Tubuh dari Lindong bergetar dengan hebat, namun dia tidak memiliki keraguan di dalam benaknya. Dan sekali lagi, Lindong mengaktifkan energi mentalnya demi upaya untuk kembali membentuk istana surgawi. Namun, tiba-tiba saja, dar! Ledakan yang besar sekali lagi terjadi di tempat ini. Energi mental milik Lindong juga langsung menyebar. Akhirnya, Lindong pun berkata, lanjutkan, dar! Gagal lagi, dar! Gagal lagi, dar! Hal itu terus terjadi di dalam istana Niwan milik Lindong. Sementara Lindong hanya bisa terus-menerus mengendalikan energi mentalnya ini. Setelah mengalami banyak kegagalan, dia pantang menyerah sebelum mampu membentuk istana surgawi. Dan Lindong saat ini benar-benar menyadari bahwa membentuk istana surgawi itu memang lebih sulit dari apa yang dia bayangkan. Tapi banyaknya kegagalan yang dialami oleh Lindong tidak membuatnya untuk mundur. Setiap kali gagal, Lindong selalu mencari penyebabnya, dan dia terus memahami kegagalan ini. Kadang-kadang Lindong berhenti sejenak untuk melakukan analisa, dan setiap kali mengalami kegagalan, maka langkah selanjutnya dari Lindong akan terasa lebih baik daripada sebelumnya. Mencari petunjuk melalui kegagalan berulang kali adalah metode yang cukup efektif bagi seorang Lindong. Bagaimanapun juga, dia tidak tahu bagaimana caranya membentuk istana surgawi, dan yang bisa dilakukan oleh Lindong hanyalah meraba-raba untuk waktu yang cukup lama. Selama periode waktu ini, Lindong juga telah menghilangkan kekhawatiran di dalam hatinya. Pikirannya terus terfokus demi upaya untuk bisa membentuk istana surgawi, dan Lindong tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu di dalam tempat ini. Sementara suara ledakan energi mental milik Lindong terus-menerus terdengar di dalam istana Niwannya, dan tidak ada yang tahu kapan hal itu akan segera berakhir. Saat ini, sosok dari Lindong telah duduk di titik tertinggi yang sepertinya dia sudah lepas kendali. Lindong benar-benar tidak ingin menyerah demi terus menggabungkan energi mentalnya sampai dia lupa waktu. Cerita kemudian berpindah ke tempat luar dari dunia patung leluhur di dalam aula Dewa Api. Setelah banyak orang berhasil membentuk aliansi, para Yimo yang selama ini mengamuk secara bertahap telah dihentikan, dan pasukan pembunuh iblis yang telah dibentuk oleh banyak ahli top dari berbagai faksi ini telah menjadi kekuatan paling menakutkan di Laut Iblis Kekacauan. Di tangan Tang Xilian, kekuatan tempur seperti ini bisa melepaskan kekuatan yang mendominasi di seluruh Laut Iblis, dan para Yimo sekarang tidak lagi bisa mengamuk seperti sebelumnya. Kedua belah pihak pada akhirnya secara bertahap menemui jalan yang buntu, karena di dalam pertarungan ini tidak ada pihak yang bisa memiliki kemenangan yang mutlak. Sementara Ying Huan-Huan dan juga para guru kula yang lainnya, mereka telah bergerak ketika melihat bahwa Laut Iblis Kekacauan telah mampu mempertahankan dirinya sendiri. Target yang diburu oleh Huan-Huan dan juga para guru kuno saat ini adalah eselon atas dari penjara iblis, dan kelompok Huan-Huan menyadari hanya dengan mereka menghabisi eselon atas dari penjara iblis, maka dunia ini sekali lagi bisa menghindari perang dunia kedua. Namun hal yang paling mengejutkan bagi kelompok Huan-Huan saat ini adalah para eselon atas dari penjara iblis. Mereka seolah-olah telah lenyap dari dunia. Terlepas dari berapa banyak usaha yang dilakukan kelompok Huan-Huan dan juga guru kuno, mereka masih tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Suasana ini terasa cukup damai. Namun hal itu membuat kelompok Huan-Huan malah menjadi tidak santai, karena mereka sejak zaman kuno terlalu sering melakukan pertarungan dengan para Yimo, dan hal itu membuat kelompok Huan-Huan mengetahui betapa liciknya Yimo itu. Alasan kenapa mereka hingga detik ini tidak berani menunjukkan diri lagi adalah karena mereka sedang mengerjakan sesuatu, dan tidak diragukan hal ini membuat kelompok dari Huan-Huan dan para guru kuno merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Cerita kemudian berpindah ke wilayah Suan Timur. Ying Huan-Huan saat ini sudah berdiri di atas puncak gunung. Dia menggunakan tatapan mata biru esnya melihat pada sekte yang ada jauh di depan sana. Dan kali ini Huan-Huan juga bisa melihat banyak sosok telah berlalu lalang
di dalam sekte ini. Karena itu merupakan sekte Dao. Saat ini, Ying Huan telah meninggalkan Laut Iblis Kekacauan bersama dengan kelompok guru api dan mereka terus mencari keberadaan dari penjara iblis. Maka dari itu, Ying Huan hanya memiliki sedikit waktu untuk kembali ke sekte Dao. Kadang-kadang, dia merasa sedikit bersalah tentang hal ini dan itu membuat Huan menjadi sedikit linglung ketika dirinya mengingat berbagai peristiwa yang terjadi di dalam sekte Dao bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, Lindong masih berada di dalam sekte Dao, dan itu merupakan saat paling bahagia di dalam hidup Huan. Namun, sekarang semuanya tampak telah berubah dan tidak sama lagi seperti masa lalu. Tidak lama kemudian suara dengungan pun terdengar, dan ruang yang ada di belakang Huan kali ini telah mulai terdistorsi. Sebelum pada akhirnya cahaya perak muncul dari tempat itu. Yang datang ke tempat ini sebenarnya adalah guru spasial. Selanjutnya, dia memandang Huan, kemudian berkata dengan suara yang cukup dalam, Huan, sesuatu telah terjadi. Huan menoleh lalu bertanya, apa itu? Guru spasial langsung mengatakan, sejumlah besar mayat Yimo dan iblis di bawah kendali mereka telah muncul di wilayah iblis. Dan saat ini, seluruh wilayah iblis sebenarnya telah terpengaruh. Ying Huan mengernyitkan dahinya, lalu dia berkata, mereka terus-menerus menciptakan masalah hanya untuk mengikat kita. Guru spasial menganggukkan kepalanya, lalu berkata tanpa daya, benar, namun tidak mungkin bagi kita hanya duduk diam di tempat ini dan tidak melakukan apapun. Ying Huan merenung sejenak, sebelum akhirnya dia mengatakan, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah membuat wilayah iblis mengikuti jejak dari Laut Iblis Kekacauan, dan mereka harus segera membentuk aliansi untuk diri mereka sendiri demi bisa melawan Yimo. Guru spasial, dia kemudian mengatakan, benar, namun jumlah Yimo saat ini tampaknya terlalu banyak. Apakah mereka sebenarnya terus tumbuh selama bertahun-tahun? Mendengar ucapan dari guru spasial itu membuat Huan sedikit terkejut. Segera setelah itu dia seolah-olah teringat dengan sesuatu. Ekspresi wajah cantik dari Huan tanpa sadar telah berubah menjadi serius. Ketika melihat hal ini, guru spasial pun dengan cepat bertanya, adik junior, ada apa? Dengan tatapan mata yang penuh rasa dingin, Huan menjawabnya, aku cukup yakin kemungkinan para Yimo ini telah menemukan penjara penekan iblis yang ketiga. Mendengar hal itu, raut wajah dari guru spasial pun berubah. Lalu dia mengatakan, apa? Menemukan penjara penekan iblis yang ketiga? Pada saat itu, penjara penekan iblis yang ketiga ini di bawah kendali dari guru kehidupan kematian. Namun, setelah guru kehidupan kematian naik ke tahap reinkarnasi, maka sekelokasi dari penjara penekan iblis yang ketiga juga telah menghilang. Bahkan, para guru kuno saat ini tidak tahu di manakah letak dari penjara penekan iblis yang ketiga. Mungkinkah penjara iblis saat ini telah menemukan tempat itu? Sambil mengerutkan dahinya, guru spasial berkata, adik junior, apa yang harus kita lakukan saat ini? Karena guru spasial mengetahui, meskipun penjara penekan iblis yang ketiga itu tidak memiliki makhluk yang kuat seperti Raja Iblis Jahat Kosmik, tapi jumlah Yimo yang telah tersegel di dalamnya adalah yang paling banyak. Jika hal itu sampai benar-benar ditemukan oleh Yimo, maka akan sangat merepotkan bagi para guru kuno. Ying Huan sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu dia mengatakan, kita semuanya belum pernah mendengar apapun dari guru kehidupan kematian dan akan lebih baik untuk membiarkannya bangun sendirian. Jika kita dengan paksa memanggilnya, kemungkinan hal ini malah akan menyakitinya. Untuk saat ini, kita harus menyelesaikan masalah yang ada di wilayah iblis lebih dahulu. Setelah itu, kita akan mengaktifkan mata surga secara bersama-sama dan menyelidiki seluruh dunia ini. Ekspresi di raut wajah guru spasial telah berubah menjadi cukup serius ketika dia mendengar tentang rencana Huan untuk mengaktifkan mata surga. Namun pada akhirnya, guru spasial hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, kalau begitu, ayo kita segera pergi ke wilayah iblis. Ying Huan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, tunggu dulu. Tubuhnya segera berbalik dan melihat ke arah utara.
karena tempat itu adalah tempat dari kekaisaran yang besar berada. Ying Huan segera mengatakan, "Aku saat ini ingin pergi dulu menuju kekaisaran yang besar dan kalian semua harus mengikutiku." Setelah mengatakan hal ini, raut wajah dari Huan telah terlihat sedikit memerah. Sebuah altar kuno telah berdiri dengan tenang di dalam kehampaan. Di atas altar, Lindong telah duduk seperti sebuah patung. Tubuhnya saat ini terasa cukup dingin dan nafasnya juga sangat lembut, hampir-hampir tidak terdengar. Jika bukan karena energi kehidupan di dalam tubuh Lindong masih bisa terdeteksi, kemungkinan jika di tempat ini ada orang yang hadir, mereka akan berpikir jika Lindong telah berubah menjadi mayat yang tidak bernyawa. Di tempat ini sendiri terasa cukup sunyi, tampak seolah-olah terisolasi dari aliran waktu. Tiba-tiba saja sosok dari Lindong yang telah duduk di atas altar, tubuhnya bergetar dengan lembut. Secara perlahan dia membuka matanya yang selama ini tertutup rapat. Mata hitamnya sekarang telah terlihat seperti langit malam hari. Detik berikutnya, Lindong mengangkat alisnya dan ada ekspresi tidak berdaya serta kebingungan dalam tatapan mata Lindong ini. Hal itu membuat Lindong segera bergumam pada dirinya sendiri, "Kenapa aku terus-menerus gagal?" Karena saat ini sudah 4 tahun Lindong menghabiskan waktu di dalam dunia patung leluhur. Namun di dalam pelatihan pahitnya selama 4 tahun ini, Lindong terus-menerus menemui kegagalan dalam pembentukan istana surgawi. Lindong segera mengerutkan keningnya, lalu dia mengatakan, "Kenapa aku terus gagal? Energi mentalku sudah sangat halus, namun aku masih tidak bisa membentuk istana surgawi di dalam istana Niwanku." Tatapan mata Lindong sekarang telah dipenuhi banyak keraguan dan juga kebingungan, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dengan panjang. Detik berikutnya, Lindong kembali menutup matanya dan dia bersiap untuk sekali lagi mencoba membuat istana surgawi yang lebih sempurna. Tepat ketika Lindong akan melakukan hal ini, tiba-tiba saja dia sangat terkejut, yang kemudian Lindong pun melirik pada lantai batu yang ada di tanah. Tempat itu ada beberapa tanda berpotongan. Dari kelihatannya, tanda ini telah dibuat secara acak, dan tanda-tanda seperti ini terlihat sangat kasar serta sederhana. Ada sebuah titik yang telah terhubung dengan beberapa bekas luka yang mendalam, dan faktanya, sebagian dari titik-titik ini benar-benar hancur. Tatapan mata dari Lindong terus melihat pada tanda acak sebelum akhirnya dia menggelengkan kepalanya dengan penuh kecewa. Kemudian sekali lagi Lindong menutup matanya, dan sesaat kemudian dia kembali membuka mata itu. Ketika Lindong sekali lagi melihat tanda-tanda acak, semburat keraguan telah melintas di dalam tatapan matanya. Hal ini membuat Lindong segera berkata dalam hati, "Titik-titik yang ada di tempat ini tampaknya cukup mirip dengan istana Niwanku. Sementara tanda-tanda yang saling berhubungan ini, mungkinkah istana surgawi tidak dibangun dari istana Niwan? Sebaliknya, seseorang harus benar-benar menghancurkan istana Niwannya sebelum akhirnya bisa membangun istana surgawi. Apakah itu artinya menghancurkan lalu membuat lagi?" Memikirkan hal ini saja membuat jantung dari Lindong berdebar-debar dengan keras, karena bagi seorang Lindong, menghancurkan istana Niwannya sendiri adalah sebuah lelucon, karena dia mengetahui istana Niwan ini secara alami telah terbentuk ketika manusia lahir di dunia ini. Jika sampai istana Niwan itu dihancurkan, sama artinya dengan seseorang tidak lagi memiliki pikiran, dan hasil akhirnya adalah sesuatu yang menurut Lindong tidak akan bisa ditangani. Jika sampai istana Niwan benar-benar rusak, yang kemudian istana surgawi tidak terbentuk, bukankah itu berarti bahwa semua pencapaian dalam energi mental Lindong akan lenyap begitu saja? Bahkan hal itu juga akan mempengaruhi pikiran dari Lindong. Dengan kata lain, dia akan segera berubah menjadi manusia paling idiot. Harga yang sangat mahal ini membuat Lindong ragu-ragu sejenak. Namun secara samar-samar dia bisa menyimpulkan bahwa ini kemungkinan adalah jalan yang benar untuk bisa maju ke tahap Master Istana Surgawi.
Ekspresi dalam tatapan mata Lindong berubah-ubah dengan cukup cepat, yang kemudian Lindong mengatakan, haruskah aku menghancurkan istana Niwanku atau tidak? Saat ini, berbagai keputusan telah bergejolak di dalam hati Lindong. Hal ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam. Dia pun segera mengepalkan tangannya, dan ada sebuah tekad yang cukup besar melintas dalam tatapan mata hitam milik Lindong. Kemudian Lindong pun mengatakan, jika aku tidak memiliki tekad yang kuat, bagaimana mungkin diriku bisa memiliki kekuatan yang besar? Terlebih lagi, sangat tidak mungkin untuk bisa melampaui Guru Es. Setelah Lindong mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu lagi. Lindong menutup kedua matanya. Sebuah pikiran melintasi dalam benaknya, dan kali ini telah sampai di depan istana Niwannya. Pada saat ini, istana Niwan milik Lindong terlihat seperti titik cahaya yang cukup kecil. Hal itu berkeliaran dengan lembut, dan riak energi mental yang benar-benar kuat juga dipancarkan dari dalam titik cahaya kecil ini. Pikiran dari Lindong mengamati sejenak titik kecil ini. Kemudian dengan menggunakan kekuatan pikiran, energi mental yang benar-benar kuat di dalam istana Niwan Lindong akhirnya mulai menyusut dan menyatu dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh energi mental milik Lindong yang ada di dalam istana Niwannya kini telah berubah menjadi bola energi mental seukuran kepala manusia. Bola energi mental ini tampak padat dan permukaannya juga terlihat sehalus cermin. Selain itu, fluktuasi yang cukup menakutkan terpancar dari dalamnya, yang bahkan akan menyebabkan para ahli puncak yang telah melewati 2 kesengsaraan inkarnasi gemetar dan juga ketakutan ketika melihat hal ini. Ketika pengumpulan seluruh energi mental milik Lindong telah mencapai batas tertinggi, tiba-tiba saja bola energi mental itu pun bergetar dengan hebat, dan retakan pada akhirnya mulai muncul di permukaannya saat ini. Hal itu kemudian terus menyebar, dan banyak sinar cahaya keluar dari dalamnya. Ketika intensitas dari sinar cahaya ini telah mencapai batasnya, seolah-olah matahari yang cerah tampak telah terbit dari dalam istana Niwan milik Lindong. Selanjutnya, sebuah fluktuasi penghancur pun segera menyebar di dalam seluruh istana Niwannya, yang kemudian istana Niwan milik Lindong benar-benar hancur. Hal itu membuat tubuh Lindong bergetar dengan hebat. Setelah istana Niwan meledak, semua energi mental yang ada di dalamnya mulai melonjak ke depan dan tidak terkendali seperti air banjir. Kali ini, Lindong dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat di dalam kepalanya ketika dia dengan cepat mengumpulkan kembali energi mentalnya yang telah menjadi sangat liar dan tidak bisa lagi dikendalikan karena tidak memiliki istana Niwan. Jika Lindong membiarkan energi mental yang sangat menakutkan ini terus mengamuk di dalam kepalanya, kemungkinan hal itu akan segera menghancurkan tubuh Lindong. Meskipun dia telah dilindungi oleh tulang naga primal, detik berikutnya cahaya ungu emas pun segera menyapu di dalam tempat itu, dan tulang naga primal yang ada di dalam tubuh Lindong kali ini juga telah mendeteksi tanda bahaya. Raungan naga tiba-tiba saja terdengar di dalam tubuh Lindong, dan kali ini cahaya ungu emas itu telah berubah menjadi banyak naga ungu emas raksasa. Setelahnya membentuk sebuah penghalang naga yang menjebak seluruh energi mental milik Lindong yang telah mengamuk di dalam kepalanya. Saat ini 3 batu simbol juga telah muncul, dan mereka juga telah mengepung energi mental dari Lindong. Hal ini merupakan pencegahan supaya energi mental itu tidak bisa melarikan diri. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya berkelebat yang akhirnya mampu menghentikan energi mental milik Lindong yang lepas kendali. Hati Lindong saat ini telah dipenuhi dengan kecemasan. Bagaimanapun juga, istana Niwan miliknya telah dihancurkan, dan tidak mungkin bagi seorang Lindong untuk bisa menahan energi mental yang tidak memiliki batas dengan cara seperti ini. Oleh karenanya, jika Lindong tidak bisa membuat istana surgawi, maka dirinya akan kehilangan kendali atas energi mentalnya, dan kemungkinan roh Yuan milik Lindong juga akan lenyap. Di saat itu,
dia akan menderita pukulan yang besar. Meskipun Lindong saat ini mengalami banyak kesulitan, namun Lindong adalah seseorang yang telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Maka dari itu, dia tampak tetap tenang dan tidak memiliki kepanikan sedikitpun. Sebuah pikiran akhirnya melintas di dalam benaknya, yang kemudian mulai menggerakkan seluruh energi mental dan menggabungkannya bersama-sama untuk membentuk istana surgawi seperti yang dilakukan Lindong di dalam istana Niwan sebelumnya. Tidak lama kemudian, energi mental yang luas dan juga perkasa telah melonjak. Setelah itu, secara perlahan mereka akhirnya bergabung bersama-sama. Pada saat ini, energi mental milik Lindong terlihat seperti sebuah cairan yang telah mengalir. Detik berikutnya, hal itu secara samar-samar membentuk sebuah garis besar dari gambaran istana surgawi. Lindong menggerakkan energi mentalnya ini dengan hati-hati dan dia mulai secara perlahan menyelesaikan banyak langkah supaya benar-benar mampu membentuk istana surgawi itu. Namun, jelas ini merupakan sebuah langkah yang tidak mudah dan Lindong masih harus menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal ini. Tapi untungnya, Lindong berada di tempat latihan yang benar-benar membuatnya bisa fokus penuhnya. Jika tidak, maka konsekuensinya akan menjadi sangat mengerikan jika sampai Lindong sekali lagi kehilangan kendali atas energi mentalnya. Waktu pun secara perlahan telah berlalu. Hanya dalam sekejap mata telah menjadi 2 bulan dari pelatihan Lindong saat ini. Dan secara bertahap, kali ini istana surgawi telah mulai terbentuk. Istana itu benar-benar terlihat tinggi dan juga megah serta perkasa. Bahkan, istana surgawi milik Lindong tampak seperti rumah para dewa. Pikiran Lindong saat ini mengamati istana surgawinya yang baru saja terbentuk. Ada sebuah kegembiraan yang liar melonjak di dalam hati Lindong. Setelah itu, sebuah pikiran sekali lagi melintas di dalam benak Lindong dan energi mental yang besar serta perkasa mulai menyembur masuk ke dalam istana surgawinya. Tapi setelah seluruh energi mental milik Lindong masuk ke dalam istana surgawinya, kegembiraan di dalam hati Lindong tiba-tiba berubah menjadi cukup dingin. Hal ini dikarenakan Lindong menyadari bahwa energi mentalnya tidak membentuk sebuah siklus atau menunjukkan tanda-tanda penciptaan secara spontan. Di masa lalu, ketika energi mental milik Lindong masuk ke istana Niwan, dia bisa merasakan sensasi damai di dalam hatinya. Namun saat ini, sensasi seperti itu tidak ditemukan. Jelas istana surgawi ini tidak bisa menggantikan istana Niwan milik Lindong. Hal itu membuat Lindong harus terus-menerus mengendalikan energi mentalnya dan mencegahnya untuk kabur. Namun jika Lindong terus melakukan hal ini, maka dia tidak akan pernah punya waktu untuk melakukan hal lain. Dan pada akhirnya, Lindong malah terikat oleh energi mentalnya sendiri. Keringat dingin kini terus-menerus keluar dari dalam tubuh Lindong ketika dia melihat istana surgawinya. Kemudian Lindong pun berkata, mungkinkah ada sesuatu yang hilang? Kenapa istana surgawiku tidak mampu menggantikan istana Niwanku? Lindong terus berpikir, namun dia masih tidak tahu tentang apa yang kurang dari istana surgawinya saat ini. Waktu pun secara perlahan terus berlalu, namun Lindong masih tidak bisa membuat kemajuan dan hatinya kali ini telah tenggelam. Ketika memikirkan hal itu, yang kemudian membuat Lindong mengatakan, apakah aku masih tidak akan bisa memecahkan kebuntuan ini? Sementara tubuh Lindong yang masih terduduk di altar, matanya hingga pada saat ini masih tertutup rapat dan tubuhnya telah basah oleh keringat dingin. Bahkan hal itu sampai menetes pada kasur tua yang rusak. Samar-samar ada sebuah kilatan yang melintas di dalam kasur tua itu. Ketika kilatan itu terjadi, akhirnya Lindong mendengar suara yang cukup kuno. Di dalam hatinya, bentuklah dengan zenith. Ketika suara ini terdengar, hal itu membuat tubuh dari Lindong menjadi kaku. Karena dia tidak tahu dari mana munculnya suara ini, yang kemudian membuat Lindong segera berkata, menggunakan seni penginderaan zenith. Apakah sebenarnya hal itu yang telah menghilang? Tanpa basa-basi lagi, Lindong segera membenamkan dirinya untuk menemukan seni penginderaan zenith. Beberapa saat kemudian, sebuah jejak
dari cahaya kekacauan primal, kini akhirnya telah muncul. Cahaya kekacauan primal ini pada akhirnya mendarat di istana surgawi milik Lindong. Setelah itu, istana surgawi milik Lindong mengeluarkan suara raungan yang cukup jelas. Dan tampaknya, istana surgawinya saat ini memiliki sebuah kehidupan. Banyak cahaya yang telah mengalir di permukaan dari istana surgawi milik Lindong. Hal itu memberikan kekuatan hidup yang terpancar dari dalamnya. Detik berikutnya, suara gemuruh pun langsung terdengar, dan energi mental milik Lindong yang berada di dalam istana surgawi kini telah secara samar-samar membentuk sebuah siklus yang dasar. Selain itu, Lindong bisa menyadari bahwa saat ini tanah surgawinya yang telah terbentuk tampaknya telah menjalin hubungan dengan cahaya zenit yang cukup misterius. Hal ini juga terasa cukup mendalam karena sebenarnya cahaya kekacauan primal terus-menerus menyembur ke arah istana surgawi itu. Hal ini membuat energi mental milik Lindong segera bergejolak dengan hebat. Sementara cahaya kekacauan primal ini telah mulai bergabung dengan energi mental milik Lindong. Hal itu membuat Lindong menyadari bahwa sebenarnya energi mentalnya telah mulai mengalami perubahan yang drastis. Dan Lindong kemudian mengatakan, sebenarnya ini adalah sebuah metamorfosis. Ketika Lindong memahami hal ini di dalam hatinya, secara bertahap Lindong mulai menenangkan pikirannya, dan dia secara diam-diam menjaga istana surgawinya. Terlepas dari seberapa keras energi mental milik Lindong bergejolak, namun Lindong masih mengetahui bahwa istana surgawinya tidak benar-benar mampu menggantikan istana Niwannya. Maka Lindong harus terus melakukan penjagaan sampai energi mentalnya saat ini selesai melakukan transformasi. Dan proses seperti itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun untungnya di dalam tempat ini Lindong tidak terdesak oleh waktu. Dia secara santai diam-diam menunggu hari penyelesaian dari transformasi energi mentalnya yang berada di dalam istana surgawi. Waktu pun terus berlalu, dan saat ini di luar tempat pelatihan dari Lindong, waktu 1 tahun sudah terlampaui. Ada terlalu banyak hal penting yang terjadi selama periode waktu 1 tahun ini. Pertama, adalah kekacauan yang telah terjadi di Laut Iblis Kekacauan, dan hingga detik ini mengalami kebuntuan antara aliansi Laut Iblis Kekacauan dengan para Yimo. Kemudian, adanya sebuah berita tentang para Yimo yang melakukan penyerangan ke wilayah Iblis. Awalnya, beberapa faksi besar yang ada di wilayah Iblis mengandalkan kekuatan mereka sendiri demi upaya melawan para Yimo itu. Namun sayangnya, mereka masih tidak bisa menahan sungai darah dan juga tanah yang dipenuhi dengan mayat ketika dilewati oleh para Yimo. Seluruh halangan apapun telah diberantas ketika kemunculan Yimo ini, dan darah tampaknya telah mewarnai seluruh langit dari wilayah Iblis saat ini. Setelah seluruh faksi yang berada di wilayah barat laut dari wilayah Iblis dibasmi oleh penjara Iblis, hal itu membuat wilayah Iblis mulai bergidik. Berbagai suku dan juga faksi besar mulai memahami betapa menakutkannya para Yimo itu. Kondisi seperti ini membuat mereka cukup ketakutan, karena tidak ada satupun faksi di dunia ini yang bisa bertahan dari amukan penjara Iblis. Bahkan suku penguasa dari wilayah Iblis juga tidak mampu melakukan hal itu. Namun untungnya, para guru kuno telah tiba di tempat ini dengan tepat waktu ketika penjara Iblis benar-benar akan menghancurkan seluruh wilayah Iblis. Dengan saran dari guru kuno, pada akhirnya 4 suku penguasa dan juga 8 suku raja akhirnya membentuk aliansi di wilayah Iblis ini sendiri. Ketika aliansi di wilayah Iblis telah terbentuk, faksi yang tidak terhitung jumlahnya mulai bergabung dengan aliansi ini, dan mereka telah bersatu untuk menghadapi amukan dari para Yimo. Aliansi yang berada di wilayah Iblis ini sendiri telah di bawah kendali dari gabungan 4 suku penguasa. Mengingat reputasi mereka di wilayah Iblis sendiri, tidak ada yang merasa tidak puas dengan aturan seperti ini. Namun aliansi wilayah Iblis ini tidak memiliki seseorang seperti Tang Xilian.
yang memiliki kemampuan sempurna untuk memerintah. Selain itu, 4 suku penguasa, mereka memiliki kebanggaan yang besar terhadap kekuatan mereka. Karena sebenarnya, kekuatan mereka berempat adalah setara. Oleh karenanya, akan ada beberapa perselisihan tentang otoritas di dalam aliansi ini. Dan hal itu membuat aliansi di wilayah iblis pada akhirnya menderita kekalahan berulang kali di bawah serangan dari penjara iblis pada bulan pertama setelah terbentuknya aliansi ini. Situasi seperti ini membuat seluruh guru kuno menjadi sangat marah, dan mereka langsung memanggil para pimpinan dari 4 suku penguasa. Berbagai omelan dan juga tekanan kini telah dikeluarkan oleh para guru kuno. Hal itu membuat keempat suku penguasa tidak memiliki pilihan lain selain menunjuk seseorang untuk menjadi pimpinan dari aliansi ini. Setelah beberapa kali melakukan seleksi, posisi pimpinan dari aliansi pada akhirnya mendarat di suku Martin Langit. Dan pemimpin dari suku Martin Langit saat ini sebenarnya adalah Xiao Diao. Namun para guru kuno tidak keberatan dengan Xiao Diao yang telah menjadi pimpinan aliansi besar di wilayah iblis ini. Dengan konflik internal aliansi yang sudah diselesaikan, pada akhirnya mereka bisa menggunakan seluruh kekuatan tempur yang benar-benar mengerikan. Sementara Xiao Diao juga menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, meskipun dia lebih rendah jika dibandingkan dengan Tang Xilian. Namun Xiao Diao mampu dengan cepat mengaktifkan kekuatan dari aliansi wilayah iblis untuk memblokir serangan dari penjara iblis. Dan saat ini, aliansi wilayah iblis tidak lagi menderita kerugian besar seperti bulan pertama. Pertarungan seperti ini akhirnya terus berlanjut selama 6 bulan berikutnya. Setelah itu, beberapa insiden menyebabkan kekuatan aliansi di wilayah iblis telah melonjak, dan salah satunya adalah kembalinya seseorang di tahap reinkarnasi, dan juga telah banyak orang yang berada di tahap samsara telah naik tingkat menuju tahap reinkarnasi setelah mereka memasuki benteng luhur. Sementara saat ini juga telah muncul suku penguasa yang kelima di wilayah iblis ini, dan mereka adalah suku ekor 9. Di masa lalu, mereka juga merupakan salah satu suku penguasa. Tidak ada satupun dari orang yang berada di wilayah iblis ini menyangka bahwa suku ekor 9 yang telah menghilang selama bertahun-tahun pada akhirnya kini telah muncul dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan mereka berhasil kembali mendapatkan identitas mereka sebagai suku penguasa. Pimpinan dari suku ekor 9 saat ini adalah seorang wanita muda yang sangat mempesona, namun dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan, para ahli di tahap reinkarnasi puncak akan merasa takut padanya. Hal ini dikarenakan wanita muda itu adalah seseorang yang berada di tahap 1 kesengsaraan reinkarnasi. Selain itu, seluruh kekuatan dari suku ekor 9 kali ini tidak kalah dengan 4 suku penguasa yang lainnya. Dan yang menjadi pimpinan suku ekor 9 adalah Sin King. Setelah kemunculan suku ekor 9, aliansi wilayah iblis saat ini dengan cepat menghubungi mereka. Pada akhirnya, komandan pembunuh iblis dari aliansi wilayah iblis saat ini, yang merupakan Xiao Yan, secara pribadi pergi untuk menemui Sin King. Tidak lama kemudian, suku ekor 9 pada akhirnya setuju bergabung dengan aliansi, dan mereka juga tidak memiliki niat untuk memperebutkan kekuasaan. Pada akhirnya, suku ekor 9 tidak keberatan jika Xiao Diao menjadi pimpinan dari aliansi ini. Dengan tambahan kekuatan dari suku ekor 9, maka kekuatan aliansi sekali lagi melonjak dengan pesat, dan mereka akhirnya mendapatkan keunggulan di dalam perang melawan pasukan Yimo. Situasi yang cukup menakutkan di wilayah iblis akhirnya juga berakhir dengan kebuntuan seperti yang terjadi di Laut Iblis Kekacauan. Namun saat ini, jelas eselon atas dari penjara iblis tidak menginginkan perdamaian di dunia ini. Oleh karenanya, mereka terus-menerus mengirimkan para pasukan Yimo untuk melakukan penyerangan
keempat wilayah Swan besar. Dengan dua pengalaman sebelumnya, penjara iblis pada saat ini bertindak jauh lebih cepat, dan mereka akhirnya menghancurkan setengah wilayah barat. Dari 4 wilayah Swan besar ini, berita tentang hal ini dengan cepat menyebar. Para guru kuno pun segera muncul di wilayah Swan saat ini. Mereka dengan cepat bisa menghentikan amukan dari pasukan Yimo. Segera setelah itu, para guru kuno ini langsung menginstruksikan supaya 4 wilayah Swan segera membentuk aliansi. Dengan cepat, aliansi pun segera didirikan. Dan saat ini, titik tumpu dari aliansi wilayah Swan berada di Istana Kegelapan. Kemudian, yang menjadi pimpinan dari aliansi di wilayah Swan ini adalah Jintan. Semenjak dia keluar dari benteng leluhur, kekuatan Jintan telah berada di tahap reinkarnasi. Ditambah dengan bantuan dari batu simbol kegelapan serta sabit suci kegelapan di tangannya, maka Jintan memiliki kemampuan bertarung untuk melawan seseorang yang berada di tahap 2 kesengsaraan reinkarnasi. Terlebih lagi, dengan status Jintan sebagai penguasa istana kegelapan, tidak ada seorang pun di 4 wilayah Swan yang bisa menandingi posisi dari Jintan saat ini. Setelah beberapa bulan melakukan pertempuran berdarah, pada akhirnya aliansi wilayah Swan kini telah meninggalkan seluruh wilayah Swan Barat, dan mereka berhasil melindungi 3 wilayah yang lainnya. Oleh karena itu, pada saat ini 3 aliansi besar secara resmi telah dibentuk di dunia. Masing-masing dari mereka menjaga wilayah Laut Iblis Kekacauan, kemudian wilayah Iblis, dan juga 4 wilayah Swan. Para faksi, sekte, dan juga ras yang tidak terhitung jumlahnya, mereka telah berkumpul bersama-sama demi upaya menghadapi tekanan tanpa ampun dari penjara iblis. Semua penghalang pada akhirnya menghilang, dan berbagai faksi kali ini telah bersatu. Mereka semua jelas memahami, jika mereka tidak bisa melenyapkan penjara iblis, maka tidak satupun kehidupan di dunia ini yang akan memiliki akhir dengan baik. Pada saat itu, jika sampai Yimo memenangkan peperangan, maka hidup seluruh orang yang ada di dunia ini akan sengsara, dan mereka akan menjadi budak yang paling menyedihkan. Pembentukan 3 aliansi besar secara resmi membuat invasi dari penjara iblis juga dihentikan. Ying Huan dan juga para guru kuno yang lainnya kali ini mulai menstabilkan situasi. Akhirnya, mereka pun dibebaskan untuk melakukan hal-hal yang lain. Kita berpindah ke wilayah Swan Timur. Ying Huan, guru api, guru kegelapan, dan juga yang lainnya kini telah berdiri di langit di luar sekte Dao. Ying Huan melihat tempat sekelilingnya, lalu dia berkata dengan samar, "Aku berencana untuk membuka mata surga." Setelah Huan mengatakan hal ini, sebuah rasa dingin kini telah merasuk sampai ke tulangnya. Bahkan riak udara yang ada di sekitarnya juga telah menyebarkan hawa dingin dan menunjukkan tanda-tanda untuk segera menjadi es. Ying Huan yang juga bisa merasakan hal ini, dia pun segera menyatukan alisnya. Segera setelah itu Ying Huan menundukkan kepalanya, dan dia melihat kedua tangannya yang sudah dibungkus dengan sarung tangan berwarna putih yang panjang. Sebuah energi yang samar namun sangat dingin terpancar dari dalam sarung tangan ini. Sementara guru kegelapan dan juga 4 guru kuno yang lainnya pun cukup tercengang ketika mendengarkan ucapan dari Huan. Segera setelah itu, mereka pun bertanya, bukankah kita sudah membukanya 1 kali? Karena sebelumnya, mereka telah membuka mata surga bulan lalu dalam upaya untuk menemukan eselon atas dari penjara iblis. Namun hal itu pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Jelas penjara iblis telah mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa menghindari mata surga itu. Tiba-tiba saja Ying Huan menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Kalian semua tidak perlu melakukan apapun." Setelah itu, tatapan mata dari Huan melirik pada gunung yang ada di dekatnya. Di tempat itu, ada sosok cantik yang telah berdiri menggunakan gaun berwarna putih. Di dalam kecantikannya ini, ada aura yang tenang, dan hal itu membuat para guru kuno merasa cukup tercengang, karena sebenarnya
Sosok yang dilihat oleh Huan adalah Ling Qingsu. Sementara guru spasial dan juga para guru kuno yang lainnya pun cukup terkejut ketika melihat Ling Qingsu yang kemudian mereka bertanya, siapa dia sebenarnya? Karena mereka merasa Ling Qingsu tidak tampak kuat. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka bisa merasakan sebuah fluktuasi yang akrab dari dalam tubuh Ling Qingsu. Guru kegelapan tampaknya sedikit mengetahui tentang hal ini, yang kemudian dia mengatakan, dia sebenarnya adalah saingan dalam hal cinta dari adik junior. Tatapan mata dari guru spasial dan juga para guru kuno yang lainnya menjadi cukup aneh ketika dia mendengar hal ini. Sementara Ying Huan berkata dengan suara yang cukup lemah, dia adalah orang yang telah merasakan zenith. Sejauh yang dia rasakan, bahkan mungkin telah melampaui kalian semua. Jika aku bekerja sama dengannya, kemungkinan aku bisa menemukan orang-orang dari penjara iblis. Ekspresi guru api dan juga para guru kuno yang lainnya segera berubah ketika mereka mendengar hal ini. Apa? Detik berikutnya, sebuah keterkejutan muncul dalam tatapan mata mereka ketika melihat ke arah Ling Qingsu yang masih menyendiri. Para guru kuno ini tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya akan ada orang lain selain mereka di dunia ini yang mampu mendeteksi kehadiran dari zenith. Ying Huan segera bergerak mendekati Ling Qingsu dengan tatapan mata biru esnya. Dia segera mengatakan, ayo kita harus bekerja sama dengan dia. Setelah Huan sampai di dekat Ling Qingsu, dia segera berkata, Qingsu, kau telah banyak berubah. Kata-kata ini membuat Ling Qingsu menjadi cukup terkejut. Sambil memandangi Huan, Ling Qingsu pun mengatakan, intuisi dari seorang wanita masih selalu tajam seperti sebelumnya. Hal itu membuat sosok cantik dari Huan sedikit membeku. Yang kemudian Ling Qingsu pun bertanya lagi, apakah dia tahu tentang hal ini? Huan hanya bisa menggelengkan kepalanya, sementara Ling Qingsu juga terdiam. Detik berikutnya, Ying Huan menghela nafas yang panjang, lalu mengatakan, ayo lakukan, karena kita perlu menemukan Raja Kursi Surga sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Hanya dengan begitu, kita akan bisa mengakhiri bencana ini. Ling Qingsu pun segera menganggukkan kepalanya, dan kedua gadis cantik itu sekarang telah mengambil posisi duduk di udara. Tatapan mata mereka segera tertutup, yang kemudian fluktuasi energi yang ada di sekitarnya kali ini telah ditarik, dan bahkan hal itu membuat angin yang ada di tempat ini segera berhenti total. Ling Qingsu dan juga Huan telah duduk diam selama sekitar 1 jam. Setelah itu, guru api dan juga para guru kuno yang lainnya melihat ke arah langit yang saat ini telah berubah menjadi sangat gelap. Sepotong cahaya kekacauan primal tiba-tiba saja muncul dari tempat yang cukup misterius. Akhirnya, hal ini berkumpul di udara, tepat di atas Ling Qingsu dan juga Huan. Tekanan yang aneh pun dengan cepat menyebar, membuat tatapan mata dari kelompok guru api segera menyipit, karena mereka mengetahui bahwa tekanan ini berasal dari zenith yang misterius. Cahaya kekacauan primal pada akhirnya berkumpul dan secara bertahap telah berubah menjadi mata kekacauan primal. Mata ini ukurannya sekitar 10 kaki dan ada warna kekacauan primal yang telah mencerminkan pemandangan di seluruh dunia ini, dan hal itu terlihat cukup misterius. Detik berikutnya mata kekacauan primal secara perlahan telah berkedip. Setelah itu mulai berputar untuk menyelidiki seluruh dunia ini. Banyak adegan telah terlihat di dalam bola mata itu, dan saat ini guru api serta para guru kuno yang lainnya sedang menunggu dengan tenang. Keheningan seperti ini pada akhirnya berlanjut sekitar setengah hari. Tepat ketika guru api dan juga para guru kuno yang lainnya merasa kecewa di dalam hatinya karena penyelidikan ini sepertinya akan gagal, tiba-tiba saja sebuah cahaya yang cukup kuat segera keluar dari mata kekacauan primal. Cahaya ini kemudian berkumpul di udara dan berubah menjadi layar yang besar. Layar ini sendiri segera menunjukkan tanah kegelapan di mana hanya ada sungai hitam yang mengalir di tempat itu. Dan saat ini peti mati berwarna hitam juga telah melayang di tengah-tengah sungai. Detik berikutnya layar pun bergeser hingga berada di atas peti mati itu. Hal ini segera menembus energi iblis dan sesosok manusia telah terlihat di dalam layar besar. Sosok ini
menggunakan jubah berwarna hitam. Ada garis-garis emas di jubahnya itu dan penampilannya juga cukup tampan. Kedua matanya hingga saat ini masih tertutup rapat. Namun, ada aura jahat yang tidak terlukiskan mengalir di raut wajahnya. Melihat hal ini, tatapan mata biru es dari Huan segera berubah menjadi lebih dingin. Dan tangannya yang telah terbungkus sarung tangan putih ini telah mengepal secara perlahan. Yang kemudian Huan berkata, "Raja kursi surga, akhirnya kita telah menemukan dirimu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok dari Ying Huan akan segera menuju tempat dari Raja Kursi Surga berada? Dan apakah saat ini Raja Kursi Surga telah memulihkan seluruh kekuatan penuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.